Air mata jadi penyampai emosi kita pada orang lain. Salah satu tokoh politik yang pernah kulihat menangis adalah mantan Presiden Obama. 11 tahun yang lalu di Desember 2012. Ia menangis karena seorang pemuda yang bernama Adam Peter Lanza. Adam, pria berusia 20 tahun yang merupakan dua bersaudara, putra pasangan Nancy dan Peter Lanza. Adam berkuliah di Western Connecticut State University di usia 16 tahun. Saat remaja lainnya masih menikmati SMA. Meski secara akademis Adam termasuk cemerlang, tetapi Adam bukanlah kupu-kupu sosial, malahan ia adalah remaja penyendiri dan antisosial. Adam adalah penderita Asperger yang termasuk dalam spektrum autisme. Salah satu ciri penderita Asperger adalah mereka tidak memiliki pemahaman yang baik soal emosi dan kurangnya ekspresi wajah dibandingkan non-penderita. Adam yang mengalami keterlambatan bicara seringkali frustasi ketika teman-temannya tidak mengerti apa yang dikatakannya, sehingga mereka seringkali meminta Adam mengulangi perkataannya. Adam tidak hanya menderita Asperger tetapi juga menderita kecemasan, OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, yaitu perilaku atau dorongan yang tidak bisa dikontrol yang dilakukan berulang kali, dan juga penderita gangguan sensorik. Meski kedua orang tuanya membawanya menemui berbagai psikolog dan penasehat pendidikan, sayangnya saran mereka termasuk perawatan medis untuk gangguan mentalnya ditolak oleh ibunya. Ibunya, Nancy, mengeluarkan Adam dari sekolah saat ia menginjak kelas 7 dan sejak itu ia menjadi guru homeschoolingnya. Nancy semakin protektif pada Adam setelah ia bercerai dari suaminya Peter saat Adam berusia 17 tahun. Adam yang antisosial memiliki teman hanya dari game online. Nancy yang khawatir berusaha mendekatkan dirinya dengan berbagi ketertarikan yang sama terhadap senjata. Ia mengajak Adam pergi ke arena menembak dan mereka bisa berjam-jam berlatih menembak. Meski sudah berupaya mati-matian mendekati putranya, tetapi hubungan emosional antara keduanya sulit terbangun. Buktinya, saat ditanya Nancy apakah Adam akan bersedih kalau ia meninggal, Adam menatapnya tajam dan mengatakan tidak. Ketertarikan Adam pada hal-hal yang berbau kekerasan mulai tercium saat Adam dan temannya membuat buku cerita ilustrasi tentang kanibalisme, pembunuhan anak-anak, dan taksidermi, yaitu seni menyumpal hewan mati biar terlihat hidup saat mereka berada di kelas 5 SD. Teman Adam yang membuat buku cerita masuk fasilitas kesehatan mental 10 tahun kemudian. Kali kedua ini terjadi saat Adam berada di kelas 7. Karya tulisnya begitu menakutkan, dipenuhi dengan adegan-adegan kekerasan sampai membuat gurunya melaporkannya pada kepala sekolah. Adam mengkompilasi daftar pembunuhan massal mulai dari tahun 1786. Hal lain yang disukainya, pedofilia yang dianggap sebagai bentuk cinta, game perang atau tembak-tembakan. Sedangkan yang dibencinya, lampu yang terlalu terang, rambutnya yang menyentuh handuk kakaknya, dan orang gemuk. Kegilaan Adam semakin tidak terkendali saat Adam menginjak usia 20 tahun. Ia memutuskan komunikasinya dengan teman online-nya dan menolak melakukan evakuasi meski badai Sandy menerjang rumah mereka dan menyebabkan mereka kehilangan listrik selama beberapa hari. Puncaknya terjadi di 14 Desember 2012. Adam meluncur ke Sandy Hook, memarkir mobilnya dan berjalan menuju pintu masuk. Ia kemudian menghujani pintu masuk SD Sandy Hook yang terkunci dengan peluru dari senapan Bushmaster SM-15 milik ibunya. Kepala sekolah Hodge Sprung dan psikolog sekolah Sir Lodge yang sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa pengajar mendengar bunyi tembakan dan memperingatkan para guru melalui intercom. Adam menembak mereka dan keduanya meninggal di tempat. Hammond yang seorang koordinator guru menahan pintu mencegah Adam masuk. Adam yang menembaki ruang pintu pertemuan mengenai kaki dan lengan Hammond. Adam kemudian berjalan menuju ruang kelas 1 terdekat. Ruang kelas Lauren Russo. Mendengar tembakan, Russo menyembunyikan muridnya di kamar mandi. Adam menembaki Russo dan muridnya. Mereka meninggal di tempat dan hanya satu orang yang selamat karena berpura-pura mati. Victoria Soto, guru di kelas sebelah Russo, segera menyembunyikan 5 orang muridnya di lemari dan beberapa orang lainnya di bawah meja. Soto yang berlari untuk mengunci pintu terlambat karena Adam sudah berdiri di depan pintu. Jesse Lewis, murid Soto yang bersembunyi di bawah meja, berteriak pada teman-temannya untuk berlari keluar kelas. Ia ditembak mati bersama Soto dan beberapa anak yang mencoba melarikan diri. 11 orang anak dari kelas Soto hidup. Anne Mary Murphy, guru untuk anak berkebutuhan khusus yang berusaha melindungi muridnya dengan tubuhnya, Dylan Hockley, ditembak mati bersama siswanya.
Hal yang sama terjadi pada Rachel Di Avino, seorang guru pengganti untuk anak berkebutuhan khusus. Perawat sekolah, Sally Cox, yang bersembunyi di bawah meja, menelpon 911 setelah berhasil bersembunyi dari Adam. 911, what's the location of the emergency? Sandy Hook School. I think there's somebody shooting in here. Sandy Hook School. Okay, what makes you think that? Because somebody's got a gun. I saw a glimpse of somebody. They're running down the hallway. Okay, But well, they're still running. They're still shooting. Sandy Hook School, please. I believe they're shooting at the front glass. Something's Okay. going on. It's still going on. I can't get over there. okay, I don't want you to go over there. There's still shooting going on. Please. What about injuries at this time? I don't know of any injuries right now. Sounds like there are gunshots in the hallway. I'm a teacher in the school. Okay, do you have everyone in the classroom and the door All locked? of my students, the door is not locked yet. I have to go. Okay, school shooting? Adam berhenti menembak setelah melepaskan 154 peluru dalam 5 menit. Ia berhenti setelah melihat polisi yang mencarinya memasuki gedung sekolah. Ia melarikan diri ke ruang kelas soto, dan di ruang kelas itu ia bunuh diri dengan Glock 10 mm. Di mana polisi saat penembakan terjadi, polisi menerima pengaduan jam 9:35 dan mereka tiba di lokasi 6 menit kemudian. Jam 10 pagi, 30 menit sejak peluru pertama ditembakkan, staf medis berlarian mencari korban yang masih hidup dan merawat yang terluka. Korban yang meninggal kemudian dikumpulkan dan diperiksa di kamar mayat portable yang diletakkan di parkiran SD. Apa kalian ingin tahu apa yang dilakukan Adam sebelum berangkat ke Sandy Hook? Ia menembak mati ibunya, Nancy Lanza, 52 tahun, dengan senapan Marlin 22 mm. Adam menyarangkan 4 peluru ke kepala ibunya saat ia tertidur. Apa yang dilakukan pemerintahan Obama setelah kasus ini? Partai Demokrat yang merancang dan mengajukan RUU tentang pengendalian senjata gagal karena kalah voting 6 suara. Pembantaian Sandy Hook adalah pembantaian dengan jumlah korban tertinggi kedua di Amerika. Meski dengan tingginya jumlah korban yang jatuh, pemerintahan Obama tidak berhasil melakukan pengendalian senjata. Dan sejak saat itu, penembakan di sekolah semakin sering terjadi. Sampai di sini kasus kriminal kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.